Menyampaikan susunan acara launching legalitas Ikatan Unjani dan Talkshow tahun 2024, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IKA Unjani. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Launching legalitas Ikatan Alumni Unjani dan Talkshow. 5. Sambutan-sambutan. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Selanjutnya, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka acara launching legalitas Ikatan Alumni Unjani dan Talkshow dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IKA Unjani. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
mencari nilai kemanfaatan, bersama berdaya berkarya dalam satu kekuatan, bersama Ikatan Alumni Unjani. Mari semua tunjukkan baktimu, berbuat dengan ikhlas agar hidup menjadi berkah. Mari semua tunjukkan prestasimu, selalu bersama menuju cita-cita mulia. Atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti launching legalitas IKA Unjani dan Talkshow. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Tema yang akan kami angkat dalam talkshow ini adalah Ikatan Alumni Unjani Bersahabat Membangun Bangsa. Latar belakang pemilihan tema karena menjadi tugas bagi kita semua alumni Unjani untuk saling berpegangan erat, bersinergi, selalu dinamis, inovatif, dan dengan semangat yang tinggi untuk ikut serta membangun bangsa. Pada intinya, inovasi dari teman-teman alumni bisa direalisasikan dalam berbagai bidang, dan kita berharap para alumni Unjani menjadi lebih profesional, kompetitif, serta mempunyai tujuan kepada kesejahteraan yang bersifat nyata. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Bapak PJ Wali Kota yang kebetulan diwakili oleh Sekda Kota Cimahi, Bapak Dik Suratno Nugrahawan SSIMM, Pimpinan Cabang Bank JBW Kota Cimahi, Bapak Oki, Bapak PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat atau yang mewakili, yang kebetulan diwakilkan oleh Bapak Sekda, Bapak Ade Jakri ST, yang masing-masing akan menyampaikan materinya di hadapan kita semua. Kegiatan launching legalitas IKA Unjani dan Talkshow ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unjani beserta jajarannya, Dekan Visip Unjani beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas gedung, pimpinan Bank BJB Kota Cimahi, serta para sponsor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan dalam penyajian acara, pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon yang sebesar-besarnya, akhir kata, semoga hadirin yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan talkshow ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata sambutannya. Selanjutnya memasuki acara berikutnya, yaitu acara launching legalitas Ikatan Alumni Unjani dan Talkshow kepada Bapak Ketua Umum Ikatan Alumni Unjani, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Ali Hamdan Bogra, SSI MSI, kami persilahkan. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkahnya sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam rangka kegiatan launching legalitas dan talkshow Ikatan Alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebagaimana diketahui bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani yang didirikan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi TNI Angkatan Darat pada tahun 1972
Berarti sudah tadi ditanyakan oleh Pak Sekda, Cimahi tadi kurang lebih sudah 50 tahun Pak berarti ya. Sudah kalau dilihat dari waktunya 1972 berdirinya. Berarti sudah 50 tahun, belum ada legalitas hukumnya, sekarang baru sudah ada. Dengan nama awal adalah AIL dan ATA. Akademi Industri Logam di Bandung, posisinya di Bandung. Kalau sekarang berarti kita ada fakultas kita di sana juga Pak. Dan Akademi Teknik Ahmad Yani di Cimahi sini. Yang selanjutnya berkembang hingga pada tahun 1991 diresmikan menjadi Unjani hingga saat ini. Jadi sejak 1991 berubah. Karena perubahannya cukup panjang, akhirnya pada tahun 1991 dirubah namanya menjadi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan pusatnya di Cimahi. Dalam perjalanan, para mahasiswa telah mempunyai ikatan alumni. Jadi selama perjalanan berdirinya dari tahun 1972, itu kita sudah mempunyai alumni ikatan Unjani juga sudah ada pada saat itu, tapi masih bersifat intern saja. Namun belum terbentuk secara legalitas standing dan masih bersifat kejuruan. Sesuai dengan jurusan dan fakultas yang berada di lembaga pendidikan Unjani saat itu. Pada tanggal 23 Januari 2023, saya Letjen TNI Purnawirawan Ali Hamdan Bogra, SIP MSI, beserta rekan-rekan alumnus Unjani sejumlah 96 orang dilantik oleh Rektor Unjani Bapak Profesor Dr. Hikmahanto Juwana SH LLM. Dan sejak itu kami memulai berupaya untuk melegalkan ikatan alumnus Unjani secara sah dan berdasarkan hukum, sehingga pada tanggal 18 Desember tahun 2023 Kemenkumham telah menerbitkan legalitas standing alumnus ikatan Unjani berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00110557 AH 0107 tahun 2023. Maka dengan demikian ikatan alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani dinyatakan telah resmi dan sah memiliki badan hukum. Dengan demikian, maka pada kesempatan ini kami ikatan alumni melaksanakan launching dan talkshow guna memperkenalkan himpunan organisasi kami yang tergabung dalam IKA Unjani. Bapak, Ibu para hadirin sekalian yang kami hormati, kami telah menyusun program kerja yang mana program tersebut hendak kami sinergikan dengan kondisi lembaga pendidikan dan kondisi masyarakat di lapangan. Untuk itu, kami mempunyai visi dan misi yang secara umum adalah sebagai berikut. Visinya adalah terwujudnya kemampuan SDM alumni Unjani yang berwawasan kebangsaan serta berinovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misinya adalah memiliki 5 hal yang pokok, namun secara umum adalah bahwa alumnus Unjani hendak bersinergi dengan semua komponen terkait guna membangun bangsa di masa mendatang. Saya selaku Ketua IKA Unjani pada kesempatan ini mengharapkan kepada lembaga pendidikan dan pejabat pemerintah di sekitar wilayah Cimahi dan Padalarang dan sekitar Bandung, agar ke depan nantinya organisasi kami ini dapat didukung dalam melaksanakan berbagai kegiatan di lapangan. Oleh karenanya, kami mengharapkan adanya nasihat dan bimbingan dari para senior-senior dan pejabat semua instansi yang ada. Demikian kata-kata sambutan saya dalam acara launching dan talkshow IKA Unjani saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat, barokah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum menutup kata-kata sambutan saya ini,
hendak saya menyampaikan pantun. Biasanya kalau kita di dalam lembaga pendidikan atau ceramah-ceramah suka memberikan pantun. Oleh karenanya saya hendak memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato singkat ini membawa berkah, menjadi rahmat untuk bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ketua IKA Umum untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kepada Ibu Warek 3 dimohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Ya, alhamdulillah Ikatan Alumni Unjani setelah puluhan tahun belum mendapatkan aspek legal, pada kesempatan kali ini sudah legal secara hukum. Dan ini sebagai simbolis yang diwakili oleh Ibu Warek 3 berupa sertifikat AHU, plakat, dan PIN. Ya, silakan. Mohon untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Ibu Warek 3 yang saya hormati, ini adalah plakat yang mana rencana kami sebagai Ikatan Alumni Unjani agar ke depan ada adik kita yang akan menamatkan pendidikannya dari lembaga ini, Universitas Jenderal Ahmad Yani, akan diberikan plakat seperti demikian sebagai suatu tanda rasa kebanggaan dan pernah menjalani pendidikan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi ini. Sehingga kami akan memberikan plakat yang demikian kepada seluruh alumnus yang akan menyelesaikan pendidikan dari Unjani ini. Di sini kami membuat semacam gambar daripada rektorat kita dan ada patung Jenderal Ahmad Yani. Silakan untuk didokumentasikan. Ini adalah pinnya, pin IKA yang mana nanti pin ini disematkan di baju di sebelah kiri baju. Bagi para lulusan ikatan, ya lulusan Unjani, mereka menjadi setelah menjadi alumni mereka memakai ini. Kapan saja mereka berada di dalam suatu acara-acara resmi, kita bisa mengenal rekan-rekan kita dengan memakai pin ini. Dipasang di baju di kantong sebelah kiri. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih kepada Ibu Warek 3 yang sudah berkenan menerima simbolis aspek legal. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Umum IKA Unjani dan Ibu Warek dipersilahkan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh ketiga narasumber kita, yaitu Bapak Sekda Kota Cimahi, Bapak Dik Suratno Nugrahawan SSI MM. Berikutnya narasumber yang kedua Bapak Sekda Kabupaten Bandung Barat, yaitu Bapak Ade Zakir ST, dan narasumber yang ketiga yaitu pimpinan Cabang Bank BJB Kota Cimahi, Bapak Oki Kastrena. Untuk itu, acara talkshow ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Dr. Lukman M. Pauzi dan Bapak Agus Indarto ST. Kami persilahkan untuk memaju ke depan menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Umum dipersilahkan untuk mendampingi, dan Ibu Warek. Oke, ini ada bintang tamu dua lagi yang harus saya undang kalau begitu ya. Pak Ketua dengan Bu Warek. Kita berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu. Ya, ini luar biasa. Baik, kita buka dulu ini. Mohon izin, Bu Warek, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya banggakan hadir di tengah-tengah kita semua. Ini tanpa merasa hormat, mohon izin saya ketemu dulu Pak Ketua. Hadir dari sini yang pertama pimpin dari BJB dulu, terima kasih hadir. Ini luar biasa. Kalau yang di tengah saya jadi deg-degan Pak Sekda, karena rumah saya depannya masuk Cimahi, dapurnya masuk Bandung Barat. Jadi saya harus menyapa Pak Sekda dua-duanya. Yang pertama untuk Sekda Kota Cimahi, Pak Didik, kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin yang berbahagia. Kemudian hadir juga Pak Sekda dari Kabupaten Bandung Barat, kita berikan aplaus yang meriah di tengah kesibukan dan aktivitas. Bu Warek 3, ini sudah luar biasa, bintang tamu kita juga ya. Alumni juga. Jadi saya di sini sebagai alumni dengan alumni juga kalau begitu ya, Pak Ketua, dan saya di sini tidak sendiri, hadir mendampingi saya sebagai moderator Kang Agin biasa dipanggil. Silakan Kang memberikan sedikit pengantar sebelum saya nanti kita panggil satu-satu pembicara. Saya persilakan. Terima kasih Kang Lukman, dan hari ini luar biasa kita bisa berkumpul dan berjumpa dengan bapak-bapak juga ibu yang luar biasa di hari ini. Kita langsung saja ya, kayaknya nggak usah biar waktunya juga mepet. Baik. Nah, ini berbicara tentang kiprah alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani tentu saja sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berbagi perkembangan secara konseptual saat sekarang ada yang namanya konsep pentahelix. Bagaimana membangun sebuah peradaban, membangun sebuah pembangunan itu harus disokong oleh banyak unsur. Yang pertama kita kasih ke yang paling muda dulu. Mohon izin dari BJB dulu bila memaparkan kira-kira kiprah dari IKA dan juga Unjani seperti apa. Nanti Bu Warek izin memberikan penguatan juga ya, dan Pak Ketua ya. Kami persilakan untuk bisa memaparkan sedikit bagaimana sih kiprah IKA Universitas Jenderal Ahmad Yani apabila kita melihat sebuah perspektif saat sekarang BJB bersama Universitas Jenderal Ahmad Yani
tagline-nya menjadi tanda mata untuk membangun bangsa A. Nanti biar ada moderator foundation. Silakan dari BJB seperti apa? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda Kota Cimahi, Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat, Ibu Warek, Pak Ketua IKA, saya mewakili pimpinan saya Bapak Oki yang berhalangan hadir Pak. Perkenalkan, nama saya Akbar Gunawan sebagai manajer bisnis cabang Cimahi. Tadi Pak, mohon maaf dikoreksi sedikit, tagline-nya tanda mata untuk negeri Pak. Woi, tanda mata untuk negeri. Tanda mata untuk negeri. Silakan, bukan tanda bentuk moderator ya. Saya persilakan. Baik, pada prinsipnya dari Bank BJB akan mensupport Pak kegiatan dari IKA Unjani ini Pak. Seperti halnya kita bermitra dengan Unjani dan Yayasan Eka Paksi ya Pak. Pada prinsipnya apabila ada kegiatan akan bisa kita support, kita juga bisa memfasilitasi Pak untuk IKA Unjani sendiri. Dari produk Bank BJB kita ada produk retail, ada produk institusi yang memang bisa dimanfaatkan para anggota IKA Unjani sendiri Pak, sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Dan kita harapkan juga mungkin nanti meskipun Bank BJB sekarang sudah memiliki 65 kantor cabang Pak, tersebar di 14 provinsi di seluruh Indonesia, di mana jadi jangan takut nanti pada saat seluruh mahasiswa Unjani yang sudah lulus Bu, yang tergabung di dalam IKA Unjani masih bisa memanfaatkan fasilitas Bank BJB bukan hanya di wilayah Jawa Barat saja, karena masih stigmanya itu Bank BJB hanya bisa dipergunakan khusus di Jawa Barat Pak. Tidak seperti itu sekarang. Bank BJB sudah tersebar di 14 provinsi. Jadi kita masih bisa memfasilitasi untuk para alumni Unjani yang misal kembali ke kampung halamannya. Dan untuk supportnya sendiri kita harapkan ya Pak, karena Unjani ini ada di wilayah Kota Cimahi, jadi jangan sampai nanti setelah hanya sekolahnya aja Pak ya, nanti kita harapkan bisa ada feedbacknya tersendiri untuk Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, seperti itu. Oke, luar biasa. Menarik ya, menarik dengan apa yang dipaparkan, diutarakan. Di IKA Unjani itu banyak sekali kegiatan nanti, banyak sekali yang sifatnya sosial dan edukasi nih. Kira-kira gimana nih supportingnya buat teman-teman pengurus, maksudnya IKA Unjani agar kita bisa bekerja sama, karena di dalam IKA Unjani ini ada banyak sekali kegiatan seperti yang tadi saya sebutkan, edukasi, tentang edukasi kepada teman-teman alumni, juga sosialnya berkaitan dengan kebencanaan, apakah dengan, karena ada beberapa divisi di IKA Unjani ini yang banyak sekali sudah berkiprah. Kira-kira gimana? Izin Pak, pada prinsipnya kita akan mendukung karena kita sudah bekerja sama ya dengan Yayasan Eka Paksi, dengan universitas, dengan Unjaninya sendiri, dengan IKA-nya, maka kita akan jalin ya Pak hubungan kerjasamanya seperti apa. Untuk supportnya, mangga bisa kita koordinasikan kembali Pak. Sebetulnya untuk supportnya di bidang, khususnya mungkin ini di bidang pendidikan ya Pak, atau sosialnya biasa kita lakukan, biasa kita juga kerjasama dengan pemerintah kota, kabupaten di Jawa Barat seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau bicara peluang sangat menarik kan. Iya. Teman-teman baik di sini juga hadir, kita sapa bukan hanya ada Ika, di sini juga ada para alumni yang sudah tergabung di Universitas Jenderal Ahmadiyah nih Pak Sekda. Di sini ada dosen, ada tenaga kependidikan, bahkan Pak dan Rama juga alumni. Ini jadi luar biasa. Hadir hari ini para pimpinan juga yang alumni dari Universitas Jenderal Ahmadiyah nih. Nah, peluangnya dari BJB tadi akan membuka lebar. Oke. Kan ada ketiga kata kunci katanya, kalau perbankan, perusahaan ada yang namanya 3 kata, CSR. Barangkali kita kejar boleh di sananya, apa yang bisa kita kembangkan. Kalau universitas dengan 3 kata kunci Tridharma perguruan tinggi, perusahaan dengan CSR, penguatan apa yang bisa, barangkali penguatan untuk kiprah masyarakat di Bandung Barat, masyarakat di Kota Cimahi, misalkan bagaimana penurunan angka stunting yang menjadi angka luar biasa. Nah,
kira-kira di mana sinergisitas itu akan dibangunkan dari BJB? Silakan. Betul Pak, apalagi mungkin untuk alumni yang baru nih Pak, Ya. yang baru yang fresh graduate, kita bisa kasih Pak, misal pendidikan pelatihan untuk pengusaha muda Pak, seperti itu. Kita bisa masukkan ke program CSR bidang pendidikan Pak, seperti itu. Kita berikannya berupa program pelatihan pendidikan kewirausahaan seperti itu. Apabila nanti ada alumni yang memang sudah agak lama nih Pak ya, yang sudah punya usaha sendiri, yang sudah mempunyai perusahaan, bisa kita masukkan juga bekerja sama produk-produk perbankan yang bisa kita kerjasamakan, seperti itu Pak. Kredit record dong. Jadi bukan kepada kreditnya dulu Pak, kita gitu, oke. pelatihannya Pak, Pelatihan, siap. pembelajaran edukasi kewirausahaannya Pak, seperti itu. Kalau untuk kreditnya nanti menyusul Pak, kita kasih dulu pembekalan usahanya dulu Pak. Kalau kreditnya dulu takutnya udah dikasih kredit nggak jalan nih Pak, tapi harus ada ilmunya dulu Pak, usahanya dulu. Demikian, nah, buat rekan-rekan semua seperti itu. Ternyata mudah, kita diberikan dulu pelatihannya, edukasinya, Ya. seperti apa, baru nanti bisa kerjasama untuk penambahan modal. Baik. Jadi memang kalau dilihat Pak Ketua, ini BJB mengawal mulai dari mahasiswa, alumni, apalagi sudah jadi alumni luar biasa. Saat mahasiswa dikawal dengan pada saat BJB-nya hadir. Saat pasca menjadi alumni catatan akhir kuliah, pemberian pelatihan KUKM dan sebagainya. Dan juga pada saatnya nanti menjadi alumni bisa menjadi mitra dalam dunia usaha. Tepuk tangan dong untuk BJB. Buat BJB. Kita geser dikit boleh ya? Siap. Terima kasih, luar biasa BJB. Mohon tetap di tempat dulu. Selanjutnya kita akan undang pembicara yang kedua kepada yang terhormat Bapak Ade Zakir, betul ya Pak ya? Sedikit saya boleh berkenalan sedikit boleh ya Pak ya? Bapak dilahirkan di Majalengka, betul? Majalengka tanggal 25 Agustus tahun 1973. Wah, luar biasa. Ini kalau bicara tentang jabatan beliau luar biasa. Barangkali khusus untuk bibliografinya bisa satu hari nggak hatam nih Pak ya. Di antaranya beliau menjabat di beberapa jabatan, di antaranya di Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di samping itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang mana diawali karir beliau di Kabid Pelayanan Perizinan, di samping itu di Kasubag Bina Anggaran. Ini luar biasa, hatam kalau untuk masalah jabatan. Kita lihat bagaimana perspektif dari Kabupaten Bandung Barat, Kang Agi. Ya, betul. Mangga Kami persilakan Bapak. Mau di mimbar? Mau di sini? Kami persilakan. Mau di situ apa mau berdiri? Mangga, kami persilakan. Ya, singkat saja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf, sedianya memang Pak PJ Bupati, Pak Arsan Latif yang akan hadir Pak. Tetapi tadi pagi beliau memanggil saya untuk mewakili di sini, seperti itu. Dan menarik sekali barangkali yang disampaikan tadi bahwa sudah dari tahun 72. Saya sendiri lahir tahun 73 Pak. Jadi memang ini sungguh luar biasa sekali. Saya berdinas di Kabupaten Bandung Barat. Kalau lihat Unjani ini selalu lihat dari pinggir tol Pak. Ini kadang saya tuh kaget, ini bikin apa ini. Tapi begitu saya tadi masuk, luar biasa Pak. Pembangunan Unjani ini sangat sungguh luar biasa. Saya berbangga sekali barangkali ke Pak Sekda ya Kota Pemkot Cimahi bahwa ada universitas yang sangat mumpuni di Kota Cimahi. Dan itu kami sangat ingin sekali barangkali kita untuk menjalin lebih jauh karena memang ini universitas terdekat kelihatannya dari Kabupaten Bandung Barat Pak. Gitu. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Bandung Barat ini lahirnya itu di Pangais Bungsu kalau di Jawa Barat itu. Jadi kita baru berdiri tahun 2007 melalui Undang-Undang 12 nomor 12 tahun 2007. Jadi sebenarnya duluan kakak kami Kota Cimahi gitu ya. Kita terdiri dari 16 kecamatan dan 165 desa. Ini sungguh luar biasa, luas kami barangkali ada di sekitar 1.300 km persegi.
Jadi terbentang dari ujung Tangkuban Perahu, kita berbatasan dengan Subang, sampai ke Rongga yang berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Sungguh sangat luas dan berbagai potensi ada di sana. Kami memiliki jumlah penduduk sekitar 1,8 juta. Ini sungguh luar biasa. Barangkali kalau Unjani bisa melihat nih, potensi mahasiswanya besar juga, Bu. Nah, lanjut, barangkali tadi sangat menarik, barangkali yang disampaikan bahwa kaitan dengan pentahelik, nampaknya kalau di IKA alumni ini kan sudah lengkap, Pak. Dari akademisinya ada, pemerintahannya juga ada. Kita punya pegawai kurang lebih 7.000. Banyak sekali yang ikat dari alumni Unjani, Pak, karena memang kedekatan geografis kita gitu. Juga barangkali dari komunitasnya, dari akademisi tadi ya sudah, dari pemerintahan, dari media juga. Barangkali IKA alumni ini tinggal menggerakkan, Pak. Silahkan, kami sangat terbuka di Kabupaten Bandung Barat untuk berkiprah. Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada IKA alumni untuk berkiprah di Kabupaten Bandung Barat. Banyak hal yang sekiranya saya pikir sangat bisa dilakukan. Kami mempunyai potensi yang sampaikan tadi dengan luas sekian di ujung utara, barangkali utara sampai ke tengah kami memiliki wilayah yang subur dari sisi pertanian gitu. Di wilayah tengah itu kita pusat pemerintahan dan industri. Industri ini adalah penyumbang terbesar PDRB kami. Dan di sisi selatan penyumbang kedua dari sektor pertanian. Karena kami memang merencanakan untuk Kabupaten Bandung Barat ini menjadi 3 zona, Pak. 3 zona. Di tengah sebagai perdagangan jasa, industri dan pemerintahan, selatan pariwisata, dan utara ini untuk wisata, barangkali seperti itu. Jadi itu sangat terbuka sekali. Di samping itu kami pun sekarang sedang mengembangkan kota baru yang kedua. Kalau orang barangkali teman-teman semua lebih kenal Lembang, lebih kenal Kota Baru Parahyangan, nanti kemarin kita sudah deal dengan Jasa Marga untuk membuka gate di kilometer 106 di sekitar Cikalong, Cipendei. Ya. Cipendei. Jadi insya Allah sekitar 1.200 hektar lahan di sana itu akan dijadikan kota ramah lingkungan. Jadi investasi sudah masuk. Mantap. Oleh karena itu hal-hal potensi-potensi yang menarik ini barangkali sangat terbuka gitu ya. Sangat terbuka sekali untuk bersama-sama mari kita kembangkan. Jadi pada prinsipnya kami di Kabupaten Bandung Barat tentu membuka pintu selebar-lebarnya seperti saya sampaikan tadi, dan mari kita bekerja sama untuk membangun sebagaimana tadi membangun untuk negeri, jangan jauh-jauh dulu, Bandung Barat aja dulu, yuk mari kita bangun. Terima kasih, berkata sebentar Pak. Kang Agin, ini sangat menarik ya. Luar biasa. Bandung Barat sekali, yang memiliki berbagai potensi, salah satunya tadi kewilayahan dengan luas yang luar biasa. Mau main ke gunung ada, mau main air juga ada di Bandung Barat ada. Ya. Nah, dengan keberadaan Unjani dengan memiliki perspektif 10 fakultas dan 42 program studi, mahasiswa aktivitas sekarang ada di angka 18.000 mahasiswa. Tentu saja pada saatnya nanti akan menjadi alumni, begitu ya. Kira-kira Pak Sekedar, hal apa yang menjadi harus penguatan bagi kami di universitas sehingga rekan-rekan teman-teman para alumni memiliki sebuah kemampuan, kecakapan pada saatnya nanti memberikan nilai manfaat untuk Bandung Barat. Nah itu dulu, kita pancing dengan pertanyaan itu dulu beliau. Baik, jadi memang kami ini di pemerintahan sering juga diskusi Pak dengan kalangan dunia usaha gitu ya, seperti itu. Satu hal, mereka itu butuh tenaga yang siap pakai Pak. Jadi artinya di samping dari sisi akademis juga harus dibekali dengan kemampuan dia siap pakai di lapangan. Itu yang paling penting Pak. Karena banyak teman-teman dari pengusaha itu mengeluhkan mereka menerima pegawai, merekrut karyawan, itu mereka harus dididik lagi. Jadi
tidak siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah itu yang memang PR kita juga. Tapi memang teman-teman di kalangan dunia usaha di kami di Bandung Barat juga ada beberapa yang sudah menyiapkan kita kerjasama untuk melakukan training. Ya. Sehingga memang mudah-mudahan kalau IKA alumni ini ada penambahan plus begitu ya di universitasnya, dia siap kerja Pak. Itu sangat cepat sekali barangkali seperti itu. Terima kasih. Mantap. Iya, peluang sudah kelihatan nih. Nah di KBB ini yang saya tahu, karena kebetulan saya juga di Kota Baru Pak. Siap. Di luar biasa potensi demografinya dari mulai utara sampai dengan selatan, apalagi yang di selatan Pak, itu pertaniannya. Terus kita punya alumni para dokter, dan di sana mungkin kita bisa kerjasama dengan Kabupaten Bandung Barat untuk penempatan rekan-rekan alumni kedokteran tuh untuk dunia kesehatannya di sana, termasuk keperawatan. Di sana juga masih membutuhkan kayaknya. Kita bisa ada sedikit tidak seperti yang tadi Bapak bilang, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Nah gimana tuh kira-kira Pak, selain juga kedokteran, fasilitas kesehatan atau tenaga medis, juga ada teknologi yang kita punya nih, teman-teman alumni itu punya teknologi pertanian yang bisa dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat, terus ada beberapa teman-teman juga yang pabrikasi dan lain sebagainya. Kira-kira potensi itu bisa nempel nggak di Kabupaten Bandung Barat gitu? Oke, jadi kalau kita lihat Pak, Kabupaten Bandung Barat ini struktur morfologi tanahnya itu berbeda antara utara selatan. Jadi kalau daerah utara ini memang formasi batuannya relatif stabil Pak, relatif stabil. Diberkahi oleh Allah sebagai satu tanah yang subur, udara yang bersih dan lain sebagainya, beautiful lah gitu ya kurang lebih. Tapi kalau kita lihat ke selatan Pak, itu memang tanahnya kurang stabil. Jadi formasi batuan muda yang memang jalan saja bisa bergerak lah kurang lebih seperti itu. Sehingga kita lebih dorong di daerah sana itu daerah pertanian. Selanjutnya barangkali kalau kita melihat ke fasilitas kesehatan yang ada, nah ini justru saya tantangan nih buat IKA alumni. Kita masih butuh rumah sakit. Kalau ada investasi, kalau ada alumni-alumni yang bisa, Pak, mari di sana gitu. Kita daerah barat ya, daerah Cipatat, Cianjur, itu kita belum ada fasilitas kesehatan yang mumpuni. Ikatan alumni mendirikan rumah sakit di sana sangat luar biasa Pak. Saya rasa sangat terbuka di kami, seperti itu Pak. Iya, luar biasa ya. Berarti ada satu peluang yang luar biasa nih buat ikatan alumni. Betul. Di Kabupaten Bandung Barat sebelah selatan. Untuk ya mudah-mudahan bisa disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat lahannya. Betul. Ya, untuk penyediaan dan lain sebagainya, mari kita berunding untuk bekerjasama Pak. Wah, itu dia. Berarti ini kata kunci, tepuk tangan dulu dong dengan kerjasama. Kalau yang ada data di kami yang sudah ber-MOU dengan Pemda Bandung Barat, Universitas Ahmad Yani-nya ada. Oh iya. Itu sampai dengan 2025 ya Pak Weda ya. Nah, itu sampai 2025 kita sudah ada MOU bekerja sama dengan Unjani. Gitu. Untuk IKA alumni barangkali ke arah sana harus kita rintis Pak. Cuman posisinya barangkali tidak di akademisinya, atau di mana gitu posisinya. Kami sangat terbuka karena kita sadari membangun ini Bandung Barat ini tidak bisa hanya oleh pemerintah. Mari bersama-sama, mari kita bergandeng tangan gitu ya untuk walaupun begitu ya Unjaninya ada di Cimahi gitu. Tapi dengan saudara ya Pak Didik ya. Tapi saya pikir di kami ya sekali lagi kita sangat terbuka Pak. Teknologi-teknologi yang ada, mari kita bersama-sama kita sosialisasikan masyarakat gitu ya. Dinas Pertanian kami juga sangat terbuka sekali untuk penerapan teknologi-teknologi tepat guna yang baru yang bisa diaplikasikan ke secara masyarakat gitu. Cuman memang kan masyarakat itu kadang
Yang baru itu agak-agak ini ya, itulah perlunya sosialisasi barangkali. Barangkali itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kang Lukman. Ini dua kata kunci yang menarik setelah tadi dari BJB bagaimana siap dengan membuka peluang. Sudah dikuatkan oleh Kabupaten Bandung Barat siap untuk bermitra dan bekerja sama. Tentu saja kalau bicara tentang alumni yang tersebar luar biasa kan. Ya. Seperti tadi ini Bu Warek punya pasukan alumni yang banyak, punya berbagai disiplin ilmu yang tentu saja hal tersebut bisa dikuatkan. Dan kami pun Universitas Jenderal Ahmad Yani terbuka juga. Wah, ini pesan dari Pak Ketua harus disampaikan, bahaya kalau tidak. Untuk keluarga besar, ASN, pegawai siapapun yang ingin berkuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, kita juga terbuka. Karena memang salah satu 3 besar pendaftar ke Universitas Jenderal Ahmad Yani salah satunya dari Kabupaten Bandung Barat. Boleh. Sudah karyawan kita juga bisa menerima. Jadi intinya bagaimana bermitra untuk memiliki sebuah nilai yang positif, nilai kebersamaan, the power of Cikaracak Ninggang Batu, nilai-nilai Jaki Dekok, Saigal Sapi Haluan. Kita geser sedikit sekarang, boleh ya? Kita geser. Terima kasih Pak Terima kasih. luar biasa dari Bandung Barat. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita sekarang bergeser ke bintang tamu yang paling tengah ini ya. Selamat datang Wilujeng Sumping kepada Bapak Dik S. Nugrawan SSI MM. Wah, luar biasa. Beliau dilahirkan di Cimahi ini. Beliau dilahirkan di Cimahi tanggal 20 Mei 1972, dekat dengan Unjani Pak. 10 Mei beliau tuh tahunnya juga berdekatan ini. Luar biasa. Kalau bicara jabatan sama dengan Pak Sekda ini luar biasa. Berbagai penunjukan, penugasan luar biasa, diantaranya diawali di saat di Kasubdit Sosial Budaya Hukum dan Politik pada Bapeda Kota Cimahi. Di samping itu di Kepala Dinas Pendidikan, di Asisten Perekonomian, dan juga di Sekretaris Daerah Kota Cimahi tentunya. Nah ini mah harus agak dalam. Pertanyaan pertama kita ada sedikit dalam karena Unjani dan Cimahi menjadi satu irisan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kata orang, air dan minyak itu tidak bisa disatukan, tidak ada dalam bahasa itu. Air dan minyak bisa bersatu dalam satu mangkok mie dan beda rasanya. Kita tanya bagaimana Cimahi memiliki sebuah kiprah dan sudut pandang tentang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bangga, Pak Sekda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Warek, juga Bapak Hamdan Ali Bogra, beliau ini Pangdam Kaswari ya, juga rekan saya dari KBB Pak Sekda, Pak Adi Zakir, juga dari BJB, kemudian para moderator dan juga hadirin sekalian. Alhamdulillah sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Penjabat Wali Kota Cimahi. Sedianya beliau akan hadir namun karena ada kegiatan lain sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berkenaan dengan kegiatan ini tentu hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat bagi kepengurusan alumnus Unjani ini yang mungkin pada tahun ini sudah bisa melengkapi aspek legalnya. Kita tahu tadi disampaikan sudah kurang lebih 50 tahun lah berdiri. Ya, hanya beda 1 tahun dengan saya, walaupun dulu masih terpecah-pecah. Dulu ada yang namanya Akademi Ilmu Logam ya, AIL ya, itu yang di Binong kalau nggak salah. Kemudian yang di sini pun begitu. Jadi sekarang bergabung sejak tahun 91. Dan keberadaan Unjani tentu ini adalah hal yang cukup bisa membedakan antara Cimahi dengan daerah yang lain. Banyak daerah setara kabupaten kota yang tidak memiliki perguruan tinggi. Sementara di Cimahi sudah berdiri Unjani. Dan bagi kami Unjani ini adalah aset. Bagaimana keberadaan Unjani ini harus bisa menjadi semacam penjamin atas usaha kami untuk membangun masyarakat Cimahi. Kenapa? Karena kalau membicarakan sebuah universitas, kalau bisa atau kalau boleh saya analogikan, ibaratnya sebuah pohon, yang mana dalam keberadaannya pohon itu
akarnya tentu saja berada di tengah masyarakat. Dalam sebuah pohon itu ada cabang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, kalau dikaitkan dengan alumni, alumni adalah buah dari bunga, yang mana ketika sebuah pohon menghasilkan buah ini, harapannya buah ini bisa menjadi bagian untuk memberikan kemanfaatan bagi semesta. Begitupun ketika Unjani menghasilkan alumni, harapannya ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau yang diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat Cimahi ini lebih baik. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, membicarakan alumnus Unjani, sudah banyak alumnus Cimahi yang berkiprah di pemerintahan Kota Cimahi. Entah itu dalam sisi administrasi ataupun dalam bidang-bidang pelayanan yang lain, termasuk dokternya, perawatnya juga ada, ataupun tenaga administrasi. Dan alhamdulillah, saya yang mungkin termasuk membidani salah satu kadis di Cimahi ini yang merupakan alumnus Unjani. Ya. Jadi ketika saya dulu menjabat sebagai penjabat wali kota, saya mengangkat seseorang yang berlatar belakang alumnus Unjani. Ya, alhamdulillah, dan baru satu. Ya, artinya yang bersangkutan memang sejak awal kuliah di sini S1 sampai dia meneruskan S2-nya atau strata 2. Nah, itulah bagaimana Unjani ini harus bisa bermitra dengan kami di pemerintah kota. Begitupun kami sebaliknya harus bisa bermitra dengan Unjani. Karena bagaimana di dalam memenuhi harapan masyarakat ini kami mengedepankan sebuah konsep yang namanya pentahelix. Dengan ABCGM ini kan semua harus bisa bersatu padu, membangun kolaborasi, membangun harmonisasi sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang indah. Yaitu bagaimana masyarakat Cimahi ini lebih sejahtera. Peran akademisi, pebisnis atau dunia usaha, kemudian komunitas, ya tentu saja kami di government dan juga media. Nah, keberadaan alumnus ya, ini sangat bererat kaitan dengan akademisi. Ini mohon maaf, ini satu hal yang harus kita bedakan. Karena seorang alumnus belum tentu seorang akademisi. Tetapi mungkin nanti dia akan menjadi tenaga ahli, expert pada bidang-bidang tertentu. Nah inilah yang akan kami lakukan. Kami harus konsisten, kami menyadari untuk membangun masyarakat ini kita butuh dukungan. Apalagi Cimahi berbeda dengan KBB yang mohon maaf secara asetnya juga sangat jauh. Kalau tadi mengatakan KBB memiliki sekitar 1.300 km persegi, kalau Cimahi hanya 40,43 km persegi. Itu pun sudah dikurangi atau akan dikurangi oleh lahan yang dikuasai oleh TNI dan industri yang kurang lebih sekitar 30%. Jadi relatif hanya 28 km persegi yang dikelola oleh masyarakat, dan itu harus betul-betul dapat kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya bisa membahagiakan masyarakatnya. Satu adalah bagaimana kami harus dapat membangun jalinan kolaborasi dengan berbagai pihak, apalagi dengan Unjani. Itu barangkali. Terima kasih. Iya, luar biasa. Cimahi sebetulnya saya tahu juga Cimahi karena sejak 88 saya masuk Cimahi. 88 saya masuk Cimahi, kuliah di ATA dulu ya Pak ya, terus STTA. Kuliahnya bareng-bareng sama teman-teman dari petani Pak, dari peternak, karena pas lagi kuliah itu domba masuk, kambing masuk ke tempat kuliah, termasuk bebek dulu tuh. Nah perkembangannya juga luar biasa Cimahi. Barangkali kita punya nih teman-teman ikatan alumni juga alumnus yang memang luar biasa.
Hanya mungkin selama ini belum terlihat untuk ditempatkan di beberapa, maksudnya untuk berkiprah bareng-bareng dengan pemerintah Cimahi di beberapa area, misalkan apakah itu di industrinya, apakah itu di dunia kesehatannya, apakah itu di dunia pemerintahannya. Kira-kira potensi yang bisa kami kerjasamakan, terus melihat demografinya, menurut Bapak seperti apa nih? Kira-kira. Karena di kita banyak banget Pak, di alumni ini luar biasa, teman-teman alumni ini. Nah, agar tidak hanya sekedar universitasnya aja yang selama ini bekerja sama, ikatan alumni juga nih yang memang sudah punya potensi, seperti teman-teman alumni ada yang di Cimahi juga punya perusahaan, ada yang sudah punya apakah bisa nanti berkolaborasi atas nama Ikatan gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Karena Cimahi ini statusnya sebuah kota, bukan kabupaten, mohon maaf Pak. Jadi warna sebuah kota itu lebih didominasi oleh jasa perdagangan dan industri barangkali. Ya. Dicatat perdagangan. Ya. Bagaimana karakter sebuah kota ini harus dapat dipahami oleh masyarakat, termasuk oleh Unjani. Maka dari itu ketika ditanya kira-kira potensi apa yang bisa dimanfaatkan oleh Unjani, tentu harus bisa dipahami bahwa dengan karakter kota yang seperti ini, bagaimana Unjani ini harus bisa memastikan bahwa apa yang dibutuhkan oleh kota Cimahi ini dapat terpenuhi. Jangan sampai begini Pak, ketika kita membicarakan kota tetapi yang kebanyakan dihasilkan misalnya, mohon maaf, ternyata tenaga-tenaga yang sebetulnya lebih cocok di daerah non sebuah kota. Nah ini, Cimahi dominasinya jasa dan perdagangan juga industri. Dengan luas wilayah yang sangat berbeda dengan daerah lain. Mungkin KBB bisa meletakkan pondasi pembangunannya pada kekayaan sumber daya alamnya. Cimahi tidak bisa. Kita lebih mengedepankan bahwa untuk pembangunan didasarkan kepada kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah persoalannya ketika kita membicarakan SDM yang unggul, apa yang bisa kita harapkan? Ya. Tentu adalah pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif. Okay. Nah kalau ditanya soal potensi apa yang bisa digarap, sebetulnya Cimahi walaupun dengan berbagai keterbatasannya bisa kita melakukan apa saja. Walaupun misalnya Cimahi adalah sebuah kota ya, kita tidak memiliki lahan pertanian ataupun sedikit. Tetapi ketika kita ingin mengembangkan sebuah agribisnis, kenapa tidak? Oke. Atau kita bisa misalnya mencoba untuk mendongkrak dalam hal UMKM. Yeah. Nah kebetulan nih, kalau membicarakan Cimahi, saat ini kita memiliki 500 lebih industri kelas menengah ke atas. Persoalan kita, apakah keberadaan industri besar ini cukup bisa menjamin perekonomian kota? Belum tentu. Kenapa? Karena setiap yang mereka hasilkan atau produk yang mereka hasilkan itu secara pendapatannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang namanya PPH BPN itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami tidak memiliki manfaat apa-apa selain daripada keberadaan industri ini dalam hal pembayar PBB. Nah, yang kami harapkan UMKM ini bisa bermitra dengan industri. Bagaimana UMKM ini harus kita dorong, kita push sehingga bisa bersinergi. Karena mohon maaf, industri ini selalu ada hal yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lain termasuk oleh UMKM. Contoh dalam hal limbah. Limbah jangan diartikan sebagai sebuah polutan semata, tetapi ada sesuatu sisa dari produksi yang tidak dapat digunakan oleh industri itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Nah ini yang sedang kami dorong UMKM. Maka kalau ini dianggap sebagai sesuatu potensi bagi Unjani di dalam mengembangkan UMKM di Cimahi, saya kira itu hal yang cukup baik. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seseorang yang memang
beliau ini adalah sebagai sebuah konsultan di Abu Dhabi. Beliau bercerita bahwa saat itu atau saat ini dia sedang dipercaya oleh keluarga kerajaan. Dia berkeinginan mengurus atau memohon kepada keluarga kerajaan agar disediakan sebuah spot yang memungkinkan UMKM ini bisa, UMKM di Indonesia ini bisa menjadikan di sana showroom. Saya sampaikan, saya minta space di sana. Kenapa? Karena kami sedang berusaha mendorong UMKM ini sehingga mereka bisa memasarkan produk-produknya di showroom yang ada di Abu Dhabi. Itu harapannya seperti itu. Jadi kalau berbicara di mana kami harus berkiprah, silakan. Potensi Cimahi walaupun dengan segala keterbatasannya masih cukup terbuka. Mau masuk di dunia usaha atau di pemerintahan, mangga. Pada dasarnya sudah saya sampaikan tadi. Asik. Luar biasa ini pasti biasa. sangat menarik. Kalau kata orang betul, misalkan secara wilayah Cimahi boleh letik, tapi hati-hati, Cimahi itu nyentrik dan eksotik. Karena apa? Setiap orang setiap pagi pasti lewat Bandung Barat, lewat Cimahi dulu. Betul sekali. Bandung lewat Cimahi dulu, tepuk tangan dong buat Pak Dik ini luar biasa Pak. Kuncinya semua peluang itu ada. Aduh, ini menarik Kang. Diskusi hari ini sebetulnya akan sangat menarik. Kayaknya Pak Ketua ini kalau sampai subuh nggak bakalan selesai diskusi bagaimana perspektifnya ya. Iya. Begitu ya Kang. Tapi kita cek dulu, ini ada yang mengacungkan tangan. Kalau tidak saya cek ada yang pertanyaan online ini. Oke. Oh satu ya, boleh. Siap Pak Ketua. Satu boleh, ada penanya dulu ya Pak. Nah setelah itu baru kita melihat bagaimana closing statement dari masing-masing nih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kami Bapak Sekda dari Cimahi, KBB dan juga dari BJB. Kami dari alumni Pak. Kami ini baru melihat dunia, artinya secara legal, karena kami sudah mendapat surat pengesahan dari Kumham dan lain-lain sebagainya. Kalau tadi kami banyak dengar tawaran-tawaran kepada siswa, mahasiswa dan lain-lain, termasuk juga kepada alumni. Kiranya ini saya mewakili Bapak Ketum, karena kami belum punya ruangan Pak, belum punya fasilitas, ATK dan lain-lain sebagainya. Kiranya kalau ada CSR baik dari Pemda Cimahi, KBB dan BJB, mungkin boleh dong kiranya kami mengajukan sedikit. Mohon izin Pak Ketua, saya mendahului karena keterbatasan kami, insya Allah nanti supaya kinerja kami juga bisa menyesuaikan dengan gerak langkah dari Pemda Cimahi, KBB dan BJB. Demikian, terima kasih Pak. Luar biasa, ini sebuah pertanyaan tapi menjadi sebuah penguatan. Barangkali begini pertanyaannya. Barangkali nanti di dalam satu ruangan ada pojok KBB, pojok Cimahi, pojok BJB, mungkin seperti itu Pak ya. Apakah bisa Pak barangkali penguatan hal tersebut? Kalau dari senyumannya sih sudah menjadi jawaban ini. Coba kita dengar dulu jawabannya seperti apa dari beliau. Tadi ada sebuah permintaan dari teman-teman alumni untuk bagaimana misalkan ada di samping itu hanya salah satu barangkali kegiatan terkait dengan penyediaan sarana prasarana, kegiatan lainnya apakah bisa berkenan Bapak atau seperti apa? Siap. Enggak. Ternuhun. Pertama, saya hanya ingin meluruskan. Kami di pemerintahan ini bukan korporat Pak. Jadi kalau tadi disampaikan barangkali ada CSA dari pemerintah kota, nggak ada Pak. Iya. Yang ada adalah mekanisme bantuan. Tapi persoalannya mekanisme yang sekarang itu diatur sedemikian rupa sehingga sangat-sangat rigid. Dan ini persoalan yang saya kira sama di KBB ya. Jadi ketika ada pihak tertentu menyampaikan proposal, itu baru bisa kita lakukan itu minimalnya di perubahan anggaran atau bisa jadi pada tahun anggaran berikutnya. Di awal semester ya Pak. Nah ini persoalan, jadi tidak mudah. Hanya barangkali kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak, silahkan bisa dicobalah.
kalau memang harus menyampaikan proposal, kenapa tidak? Karena itu adalah sebuah prosedur yang harus ditempuh di pemerintah. Lain cerita dengan swasta ataupun di BJB ya. Walaupun memang pada dasarnya proposal itu pasti selalu diperlukan ya. Nah, hanya barangkali ini sebagai sebuah motivasi lah. Tadi saya sampaikan, industri di Cimahi ini ada 500 Pak, Bu. Tapi mohon maaf kalau saya tanya, industri mana yang betul-betul sudah menyampaikan laporan CSR-nya, tidak banyak. Tidak lebih dari 20. Lantas kewajiban mereka atas undang-undang itu sejauh mana? Ini yang harus digali. Jadi maksud saya, kenapa kita tidak coba swasta? Ya, saya yakin bisa dengan Pak Pangdam nih. Kalau Pak Pangdam kan punya keberaniannya lebih dari kita. Ya, jadi itu. Nah, memang selama ini BJB pun sering menyalurkan CSR-nya, tapi ya makin hari nampaknya makin seret juga nih, karena terlampau banyak pihak yang meminta, sementara potensinya hanya segitu-gitunya. Ya malum, satu dikeroyok semua Pak. Padahal yang namanya bank di Cimahi ini banyak, ada Bank Mandiri, BNI, BTN, belum lagi yang swasta. Nah, saya coba itu ke bank milik pemerintah, BUMN, mana CSR? Wah Pak, kami sudah diatur dari pusat. Loh, Anda kan usaha di Cimahi, saya bilang. Saya minta ini CSR untuk masyarakat Cimahi. Ya tapi gimana Pak, kami diatur dari pusat. Ya, lagi-lagi untuk hal seperti ini, Pak Hamdan Ali Bogra yang bisa menembus saya. Wah. Saya kira itu. Baik, luar biasa. Ini barangkali sama Pak, izin dipastikan KBB sama juga jawabannya. Seperti apa? Ada tambahan? Ya, kurang lebih sama Pak. Siap. Siap. Jadi memang saya juga agak bingung juga kalau misalkan ada bantuan untuk IKA alumni satu universitas, kebayang ngantrinya ke kita Pak, nanti IKA yang lain gitu, seperti itu. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Sekda, bahwa memang mungkin lebih pas ke corporate kelihatannya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa. Nah, tadi sudah disampaikan kalau BJB barangkali seperti tadi jawabannya, proposal dari Pak Ketua katanya gitu ya. Baik, Kang, ini luar biasa diskusi kita Pak Sekda. Iya. Dari BJB nanti barangkali kalau yang tadi pertanyaannya akan dijawab dengan aksi. Kalau BJB barangkali perbedaannya gitu aja. ya. Ini mohon maaf, andai waktu milik kita bersama, kita ingin berbincang lebih lama lagi, namun waktu jua yang memisahkan. Saya dan Kang Agin sebagai moderator tidak boleh menyimpulkan Pak. Pak Mali apalagi menyimpulkan Bapak. Tapi boleh nggak Pak, kami minta satu kalimat, boleh Bu Warek, Pak Ketua juga nanti menambahkan. Dimulai dari BJB dulu, satu kalimat saja bagaimana berbicara tentang IKA dan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Satu kalimat. Satu kata boleh, satu kata deh. Kalau satu kata apa? Silakan. Untuk IKA Unjani dan ya, apa kata-katanya apa kira-kira yang mewakili keduanya? Silakan. Kolaborasi Pak. Kolaborasi, baik. Kolaborasi. Pak Sekda Cimahi apa nih? Kira-kira satu kata. Satu kata. Progresif. Progresif. Oke. Boleh progresif. Boleh Pak, dari Kabupaten Bandung Barat apa kira-kira? Semoga berkah Pak. Berkah, baik. Oke. Warek 3 boleh dong sebagai alumni, sebagai Warek 3 juga satu kalimat untuk IKA dan Universitas Jenderal Ahmad Yani apa? IKA dan Unjani bersinergi membangun negeri, bersemangat dan maju. Oke, sinergi membangun negeri. Nah, ini kata kunci dari Pak Ketua IKA. Silakan Pak, apa nih Pak? Atau surat istikharah dulu? Kalimatnya silakan Pak. Kalimatnya sebenarnya singkat saja, bersama dan membangun bangsa. Dan mungkin setelah selesai kita berdiskusi ini, saya ingin untuk nanti mungkin berbicara dengan beliau-beliau mungkin di ruang sini atau mungkin di ruang tunggu sana, karena ada beberapa waktu yang lalu sebelum saya mengundang beliau-beliau ini untuk datang, saya pernah ketemu dengan Pak Bupati Bandung Barat juga, dan kita diskusi yang mana beliau mengatakan bahwa ke depan beliau ingin untuk ada kerjasama
Pemda Bandung Barat dengan Unjani dalam rangka mencerdaskan sumber daya manusia yang ada di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Artinya bahwa pegawai-pegawai di Bandung Barat sana itu ingin untuk disekolahkan ke sini Pak, ke Unjani Pak. Jadi mungkin itu nanti kita diskusikan setelah ini Pak, sehingga kami sebagai IKA sudah bisa meningkatkan kemampuannya mengkomunikasikan antara Unjani dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Sehingga tugasnya saya tidak menyimpulkan, hanya berkata seperti ini. Membangun IKA dan alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani setidaknya memerlukan sebuah nilai kolaborasi dengan komunikasi yang baik. Untuk apa? Untuk menuju kepada nilai yang progresif. Supaya apa? Supaya penuh berkah. Untuk apa? Bercipta, berkarya, bersinergi untuk bangsa dan membangun kemajuan bangsa. Semuanya dikomunikasikan dengan IKA Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tepuk tangan dong untuk para pembicara. Luar biasa, terima kasih. Hatur nuhun, hapunten anu kasun, hampura kateda Pak Sekda, bila ada kekurangan, kekhilafan dari kami, saya dan Kang Agin selaku moderator. Mohon maaf. Pantunnya dari saya Pak, sanaos akar kitepang leuweung jati tetendetan, sanaos langki patepang tapi hate urang rerejengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman M. Fauzi dan Bapak Agus Indarto ST serta seluruh sebagai moderator dan seluruh narasumber yang telah memberikan materinya dengan sangat menarik dan semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu pemberian plakat. Plakat yang pertama diberikan oleh Bapak Ketua Umum kepada Bapak Sekda Kabupaten Bandung Barat, dipersilakan. Selanjutnya untuk pinnya persilahkan kepada Ibu Barek untuk diberikan. Plakat berikutnya akan diberikan kepada Bapak Sekda Kota Cimahi. Selanjutnya untuk pinnya dipersilahkan oleh Ibu Warek kepada Bapak Sekda Kota Cimahi. Plakat berikutnya akan diserahkan kepada
Baik, selanjutnya untuk plakat berikutnya akan diberikan kepada manajer bisnis Bank BJB cabang Kota Cimahi. Dipersilakan. Berikutnya dimohon pada Ibu Warek untuk menyerahkan PIN-nya. Plakat selanjutnya akan diberikan kepada moderator yaitu Bapak Dr. Lukman M. Fauzi. Kepada Ibu Warek dimohon untuk menyerahkan PIN-nya. Cenderamata terakhir kepada moderator berikutnya yaitu Bapak Agus Indarto ST, dipersilakan. Kepada semua narasumber berikut para moderator, Bapak Ketua Umum dan Ibu Warek mohon agar tetap di tempat, lanjut kepada sesi foto bersama. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Sekda Kabupaten Bandung Barat, Bapak Sekda Kota Cimahi, Bapak Manajer Bisnis Bank BJB Cabang Kota Cimahi, pada Bapak Moderator, Ibu Warek, dan Bapak Ketua Umum. Untuk itu dipersilahkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali doa kita kepada Allah, mari kita mengangkat tangan kita, mengajukan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata, tiada rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pagi ini.
Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, jadikanlah acara kami ini yang telah selesai kami laksanakan dengan tema launching legalitas dan talkshow Ika Unjani sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa diri ini dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan institusi Ika Unjani menuju kepada kejayaan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukan hati kami ya Allah, padukan langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami ya Allah dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkanlah tali kasih kami di antara kami semua sehingga dapat menyikapi perbedaan yang indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai suatu proses, sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, dan jadikanlah ini menjadi suatu realitis yang memperkuat dan mempersatukan kami untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, pemimpin kami dan keluarga kami. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.